Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa mengikuti ibadah anak online Gereja Baptis Indonesia Rosipina Sabtu 29 Agustus 2020. Namun sebelum kita mengikuti ibadah, kita ada pengumuman dulu nih. Berikut adalah pengumuman pembagian kelas Sekolah Minggu Anak Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Nah, sekarang mari kita saksikan panduan ibadah anak online Gereja Baptis Indonesia Rosipina berikut ini. Berikut adalah panduan ibadah anak online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Dalam mengikuti ibadah diharapkan papa dan mama atau oma, opa, om, dan tante untuk mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Sebelum beribadah, adik-adik mempersiapkan diri terlebih dahulu, berpakaian yang rapi dan tidak makan dan bermain, karena kita mau sama-sama menghormati Tuhan. Ibadah online ini bukan hanya sekedar menonton, tetapi adik-adik harus bersungguh-sungguh beribadah di rumah masing-masing, bersungguh-sungguh dalam bernyanyi dan berdoa. Ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus fokus mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh guru sekolah minggu. Yang terakhir, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dalam beribadah kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam ibadah kita. Adik-adik sudah siap ibadah belum? Pastinya dong. Kakak ucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Selamat pagi. Pagi semua. Sudah siap? Hari ini kita mau ngapain coba? Hari ini kita berkumpul mau ngapain? Ada apa, Kita Tante? ada acara kebaktian anak. Wah, kita mau berbakti bersama-sama. Yo, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau Betul. muliakan Tuhan. Betul. Karena hari ini kita ada acara kebaktian anak. Betul Kita banget. berbakti bersama-sama. Betul banget Tante. Bukan hanya kebaktian anak aja Tante. Ada apa lagi, Minggu Nawi? ini tanggal 17 Agustus kemarin kita bersama-sama merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Mari adik-adik kita semua bersuka cita, bergembira. Kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Betul. Ayo semuanya bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Katakan, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku.
adik-adik kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Tante Anita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin kami, memberkati kami, agar segala pujian yang kami naikkan dapat memuliakan nama Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, yang menurut akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami pada hari ini. Memberkati semua yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah yang mengikuti acara kebaktian ini. Agar menjadi berkat di dalam kehidupan kami dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik jangan duduk dulu ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Kita menyanyikan satu pujian, Tuhan cinta semua anak. Amin. Kita semua dicinta oleh Tuhan. Betul. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Adik-adik masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Kak Owi mau ngajak adik-adik untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama, lagu Perjanjian Lama, untuk kita bersama-sama mengingat kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama dengan lagu. Dan ikutin gerakan Kak Owi ya.
Mari adik-adik, kita duduk tenang. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita harus mendengar dengan baik-baik. Tapi sebelumnya kita mau menaikkan pujian. Rindu aku kan Injilnya. Selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali nih ya Tante ya. Tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu ya adik-adik di rumah. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti dan kami memahami firman Tuhan hari ini, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin.
Tante senang sekali ya hari ini kita bisa mengikuti ibadah online bersama-sama nih Tante. Nah, dari tadi Kak Angel lihat nih Tante, bajunya meriah banget, warnanya merah-merah gitu Tante. Ada apa ya Tante ya? Wah, Kak Angel nggak tahu ya? Enggak. Kalau merah-merah begini ada apa? Coba tebak. Apa ya? Oh, Natal Tante. Natal. Bukan. Imlek, angpau. Bukan. Yang diingat ampaunya saja deh Kak Angel ini. Ya? Bukan Kak Angel. Itu mah masih lama. Oh, masih lama. Iya, ini kan baru bulan Agustus nih. Agustus iya. Beberapa minggu yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus. 17 Agustus. Nah, ingat-ingat nih, kita merayakan apa yo? Oh, Kak Angel ingat. Tapi Kak Angel mau tanya sama adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik yang ada di rumah, tahu nggak ya 17 Agustus kemarin kita merayakan apa ya? Coba adik-adik yang di rumah teriakan, kita merayakan apa nih 17 Agustus yang kemarin? Coba. Nggak kedengeran. Apa? Yang kencang Coba dong. deh, kayaknya harus bareng-bareng. Kak Angel harus hitung nih. Adik-adik di rumah ya, 1, 2, 3. Apa? Wah, benar sekali. Kita merayakan HUT RI yang ke-75. Betul sekali Kak Angel. Nah, sekarang Tante mau cek energi dulu nih Kak Angel. Boleh? Tadi kan kita sudah semangat nih menyanyi-nyanyi nih. Iya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama meneriakan merdeka 3 kali sambil mengepakkan tangan kita ke atas ya. Oke. Dengan semangat ya Kak Angel ya. 3 Kayaknya kali. siap. Oke. Kayaknya siap. Oke. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Yeay. Nah, Tante Lydia tahu nggak ya? Kalau ternyata bukan cuma Indonesia aja nih yang ditolong Tuhan untuk merdeka, tapi ada bangsa lain di dalam Alkitab yang ditolong Tuhan untuk merdeka dari perbudakan. Tante Lydia tahu nggak? Tante tahu Kak Angel. Nama bangsanya itu bangsa Israel. Itu kan yang diperbudak oleh bangsa Mesir tuh. Bener, Tante. Ya, Allah memakai orang-orang untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Siapa ya Kak orang-orang tersebut? Kak Angel tahu nggak? Siapa ya? Ayo. Kasih clue-nya dong. Oke. Nih, clue-nya namanya dimulai dari huruf M. Kak Angel tahu. Sip. Kak Angel tahu soalnya Kak Angel waktu itu bawain firman Tuhan namanya huruf M. Ya. Pasti Maria dan Marta. Aduh. Maria dan Marta. Bukan Kak Angel. Ya? Bukan. Dia seorang laki-laki. Laki-laki. Matius dan Markus. Matius dan Markus. Masih salah Kak Angel. Masih salah ya? Masih salah. Ini Aduh, tuh siapa ya? Matius Markus kan di perjanjian baru. Nah, ini Bapak M ini di perjanjian lama. Oke. Nah satu lagi clue-nya nih. Dia punya kakak bernama Harun. Oh, Harun. Kak Angel tahu Ya. dong. Pasti namanya adalah Musa. Betul sekali. Yeay. Nah, si Musa ini, Tante, Ya. dia bersama-sama dengan kakaknya si Harun untuk menghadap Firaun atau Raja Mesir. Nah, ketika mereka mau bebas dari penindasan atau perbudakan bangsa Mesir ini, mereka sangat kesulitan, Tante. Soalnya si Raja Firaun ini suka berubah-berubah pikiran. Awalnya dia memperbolehkan orang-orang Israel keluar dari Mesir, tapi tiba-tiba dia suruh tentara-tentaranya untuk ngejar orang Israel. Takut ya? Iya. Nah, supaya adik-adik yang ada di rumah dan Tante Lydia nggak penasaran, yuk kita saksikan video ceritanya berikut ini. Oke. Ini adalah Musa. Dia adalah orang Israel yang lahir di Mesir. Ketika Musa tumbuh besar, dia melakukan kesalahan sehingga dia melarikan diri dari Mesir ke tanah Midian. Beberapa tahun kemudian, malaikat Tuhan menampakkan diri dan menyuruhnya kembali ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Setelah banyak memprotes Tuhan, akhirnya Tuhan memberikan Harun untuk berbicara sebagai wakil Musa. Jadi,
Musa pergi ke Mesir. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan Harun yang sudah siap melakukan perintah Allah. Lalu mereka pergi dan mengumpulkan tua-tua Israel dan mengatakan firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, serta memperlihatkan tanda-tanda mujizat. Lalu percayalah bangsa itu, dan berlututlah mereka sujud menyembah. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata, "Inilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkan umatku pergi." Firaun membuat orang-orang Israel bekerja lebih keras karena hal ini. Ketika mandor Israel bertemu dengan Musa dan Harun, mereka menjadi marah karena menyebabkan masalah ini. Musa kembali menghadap Tuhan dan bertanya, "Mengapa ini terjadi?" Tetapi Tuhan berkata, "Kamu akan melihat apa yang aku lakukan. Akulah Tuhan yang akan membebaskanmu dari perbudakan." Musa memberitahukan itu kepada orang Israel, tapi mereka sangat putus asa sehingga mereka tidak mau mendengar. Tuhan menyuruh Musa menghadap Firaun dan menyuruh melakukan tepat seperti firman-Nya. Mereka melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Firaun tidak terkesan dan menyuruh ahli sihir untuk melakukan hal yang sama. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat mereka. Tapi hati Firaun berkeras dan tidak mendengarkan mereka. Dan Tuhan menyuruh Musa ke tepi sungai Nil dan bertemu Firaun. Musa dan Harun melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Tapi sekali lagi ahli sihir Firaun melakukan hal yang sama dan Firaun menolak orang Israel pergi. Lalu Tuhan mengirimkan 9 tulah lagi untuk menunjukkan kuasa-Nya. Meskipun telah melewati tulah tersebut, Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak membiarkan orang Israel pergi. Pada malam tulah ke-10, bangunlah Firaun pada malam itu dan mendengar seruan yang hebat terjadi di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak mengalami kematian. Firaun menyuruh Musa dan Harun pergi membawa seluruh orang Israel. Orang Israel meninggalkan Mesir dan berjalan ke tanah perjanjian. Mereka membawa banyak sekali harta benda dan tulang Yusuf seperti yang sudah dijanjikan. Tapi kemudian Firaun berubah pikiran. Dia menyuruh tentaranya mengejar orang Israel. Orang Israel menjadi takut. Tetapi Tuhan memberikan jalan bagi mereka dan orang Israel melihat kuasa Tuhan melalui banyak hal. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan yang memerdekakan mereka. Wah, seru sekali nih Tante ceritanya tadi ya. Bagaimana orang Israel dikejar-kejar sama tentara Mesir, tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Nah, kalau orang Israel dimerdekakan Tuhan dari perbudakan melalui perantara Musa. Nah, kalau bangsa Indonesia memperoleh kemerdekaan, mereka ditolong Tuhan melalui siapa? Ayo, adik-adik tahu nggak ya? Benar sekali, melalui para pahlawan. Betul Kak Angel. Pahlawan kita itu mempertaruhkan nyawanya berperang untuk kemerdekaan negara kita. Kak Angel, kamu tahu nggak? Apa tuh?
kita bisa melihat pahlawan itu di mana saja, Yo? Oh, Kak Angel tahu dong. Pertama, kita bisa melihat para pahlawan kita kalau kita berkunjung ke museum. Ya. Lalu yang kedua, dari buku sejarah yang ada di rumah Betul. nih, adik-adik bisa baca. Ya. Lalu yang ketiga, melalui internet. Tapi ada satu hal lagi nih, di mana kita bisa mengetahui pahlawan-pahlawan kita, yaitu melalui uang. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah, coba pinjam uang mama papahnya yang lembaran kertas ya. Nah, Kak Angel ada nih uang 1000 cetakan yang lama. Coba perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada dituliskan Kapiten Patimura. Dia adalah pahlawan dari Maluku. Nah, kalau ini Tante punya uang 1000-an juga, tapi cetakan yang baru. Oh, yang baru. Ya, di sini ada gambar dari pahlawan kita, Cut Mutia. Cut Mutia. Ah, dia berasal dari Aceh. Ya, benar sekali, dari Aceh. Lalu pecahan uang 2000 yang Kak Angel pegang sekarang, ini dituliskan namanya adalah Muhammad Husni Tamrin. Nah, dia ini adalah pahlawan dari Betawi. Ah. Adik-adik tahu nggak Betawi itu dari mana? Itu Jakarta, Kak Angel. Benar sekali, Jakarta. Oke, nah sekarang di tangan Tante ini ada uang pecahan 5.000. Ya, 5.000 ini ada gambar Bapak Dr. KH Idam Khalid. Ya, Ya, lalu uang yang 10.000 ini nih teman-teman, yang warnanya agak ungu-ungu, bagus ya. Nah, di sini dituliskan nama pahlawannya adalah Frans Kaisepo yang berasal dari Papua. oke Kak Angel. Ada lagi nih, ini pecahan uang 20.000 yang warnanya hijau. Ini ada gambar Dr. Sam Ratulangi dari Manado. Kak Angel tahu nggak nih? Dia ini pahlawan dari pahlawan apa ya? Dia adalah pahlawan pendidikan. Betul sekali. Ya, nah kalau yang pecahan 5.000 nih, adik-adik yang dari rumah warnanya biru, bagus ya warnanya. Nah, di sini ada Insinyur Haji Juanda Kartawijaya. Oke, yang terakhir warnanya merah. Kayak baju kita nih tante Cerah. ya. Nah, ini uang pecahan 100.000. Ini merupakan uang pecahan yang terbesar ya, Kak Iya, di Angel. Indonesia. Indonesia. Nah, di sini ada gambar Bapak Insinyur Soekarno, yaitu Bapak Proklamator ya, Ya, Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Nah, Ya. beliau ini didampingi juga oleh Bapak Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden RI yang pertama juga. Iya, benar sekali. Nah, masih banyak pahlawan-pahlawan lain yang adik-adik bisa temukan di museum, di internet, bahkan di buku-buku sejarah yang ada di rumah adik-adik. Iya, betul sekali. Selain kita diberikan kemerdekaan sebagai sebuah bangsa, ternyata Tuhan Yesus juga memerdekakan kita dari suatu hal loh Kak Angel. Apa tuh tante? Tuhan Yesus memerdekakan kita dari dosa. Ya, kematian Yesus di kayu salib adalah bentuk pengorbanan Tuhan Yesus untuk memerdekakan kita dari dosa. Benar sekali tante. Untuk itu, kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, jangan mau hidup lagi dalam dosa. Ya. Kita harus hidup sebagai anak-anak yang merdeka, yaitu merdeka dari dosa. Betul sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari kita baca ayat Alkitab berikut ini. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi, kita yang tadinya suka berbohong, tidak suka berbohong lagi. Bahkan kita menggunakan mulut kita untuk mengatakan apa yang benar. Kita juga menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Nah, kita juga yang suka mengambil milik orang lain, tidak suka mencuri lagi. Bahkan kita malah suka memberikan kepada orang lain apa yang kita punya. Nah, kita juga yang suka marah-marah dan berkata-kata kasar, sudah tidak suka lagi marah-marah dan berkata-kata kasar. Bahkan kita menjadi orang yang berkata-kata yang baik dan juga menjadi orang yang lemah lembut dan penuh kasih. Kita juga tidak suka lagi melawan orang tua, tidak suka bermalas-malasan dalam belajar, dalam ibadah online, ikut sekolah minggu, membaca firman Tuhan, dan berdoa. Ya,
Jadi, kalau kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kita tidak lagi mau berbuat hal yang Tuhan tidak suka. Kita bisa mengetahui apa yang Tuhan suka dan apa yang Tuhan tidak suka melalui Alkitab. Bacalah Alkitab setiap hari supaya adik-adik semakin tahu apa yang Tuhan suka, sehingga adik-adik bisa hidup menyenangkan hati Tuhan. Benar sekali. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yuk kita berdoa bersama-sama untuk meresponi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga bersyukur untuk Indonesia yang boleh merayakan kemerdekaan yang ke-75. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus telah memerdekakan kami dari dosa. Kami minta tolong ya Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami, supaya kami boleh hidup menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tante punya hadiah nggak ya buat adik-adik yang ada di rumah? Punya dong Kak Angel. Kak Angel mau Tante. Maaf ya Kak Angel, hadiahnya ini untuk adik-adik yang ada di rumah dan usianya 0 sampai 15 tahun. Oh gitu, pantesan Kak Angel nggak boleh dapet. Nah, Kak Angel mau denger nggak nih pertanyaannya? Tapi ini pertanyaan untuk yang kelas kecil, yang usianya 0 sampai 9 tahun. Oke. Ya, dengarkan ya. Apakah arti nama Musa? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Dengarkan baik-baik. Apa arti nama Musa? Oke, itu untuk yang kelas kecil ya Tante ya. Nah, sekarang Kak Angel akan bacakan pertanyaan untuk yang kelas besar yang usianya 10 sampai dengan 15 tahun. Pertanyaannya adalah, sebutkan siapa penulis kitab Taurat. Dan sebutkan juga kitab-kitab apa saja yang termasuk dalam kitab Taurat. Kak Angel ulangi ya Tante ya. Sebutkan penulis kitab Taurat dan kitab-kitab apa saja yang termasuk dalam kitab Taurat. Nah, adik-adik yang ada di rumah yang mau mengirimkan jawabannya dapat mengirimkannya melalui nomor yang ada di bawah ini. Demikianlah ibadah anak online Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah anak online di kesempatan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk mengikuti sekolah minggu anak online setiap hari minggunya.
Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus today. Walking in the sunshine, walking in the rain, walking every day, walking all the way, walking in the sunshine, walking in the rain.